Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai untuk membahas topik ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, pemenuhan kebutuhan eliminasi di kebutuhan dasar manusia ya. Akan membahas dua topik utama, yaitu kebutuhan eliminasi urin dan juga feses ya. Baik, langsung saja kita akan membahas yang pertama terkait dengan kebutuhan konsep dasar dari eliminasi itu sendiri. Nanti per eliminasi akan kita bahas beserta prosedur-prosedur yang bisa dilakukan untuk membantu kebutuhan masing-masing eliminasi ya. Baik, kalau ngomong tentang eliminasi, jelas yang menjadi fokus utama perhatian kita adalah dua jalan eliminasi ya, dari sisa-sisa metabolisme kita, satu dari urin ya maupun feses, walaupun banyak ada beberapa rongga tubuh yang juga menjadi jalan dari sisa metabolisme tubuh kita, selain lewat paru ya, sisa metabolisme juga bisa berupa CO2 di situ ya toh. Oke, kemudian dieliminasi itu kita akan mengenal proses pengeluaran berupa tinja atau defekasi ya, defekasi yang ya ini berupa pembuangan kotoran yang berasal dari sistem pencernaan. Kemudian untuk proses pengosongan kandung kemih yang berupa urin itu namanya mixi. Oke. Istilah lainnya yang mendukung dalam kelancaran pembelajaran kita di eliminasi adalah ada ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sampah sisa metabolisme yang tidak berguna lagi bagi tubuh, artinya dibuang-buang aja, nggak ada yang perlu direabsorpsi atau diserap kembali ya. Kemudian ada sekresi, di mana proses pengeluaran zat oleh kelenjar pencernaan ke dalam saluran pencernaan dan ataupun sebaliknya ya. Jadi istilah umumnya adalah sekresi, di mana ada zat yang dikeluarkan dari dalam tubuh ya, kemudian diserap oleh organ dalam tubuh juga ya, itu sekresi ya, yang dikeluarkan kemudian untuk berguna bagi organ yang lain atau kelenjar yang lain begitu. Oke. Oke, yang pertama kita masuk ke kebutuhan eliminasi alfi atau pengeluaran feses ya. Adapun sistem tubuh yang berperan dalam proses eliminasi alfi adalah sistem gastrointestinal bawah, GI tract yang bagian bawah, di mana di situ ada usus halus dan usus besar. Usus halus panjangnya kurang lebih 4 sampai 6 meter, di mana diameter kurang lebih 2,5 cm, terletak di antara lambung dan usus besar. Kita bahas yang pertama, ada usus yang kita sebut dengan duodenum. Panjangnya sekitar 25 cm, berbentuk C ya dalam gambaran. Di situ terdapat pankreas, kemudian ductus biliaris, tempat pengeluaran ya, yang sekresi dalam satu lubang, kadang-kadang dua lubang bisa membuka ya, di mana buka tutupnya dikontrol oleh sphincter Oddi namanya. Kemudian ada di usus halus itu ya, setelah duodenum, jejunum, ilium ya, di tingkat usus halus itu antara lain duodenum, jejunum, dan ilium. Ini gambarnya ya, duodenum sebagai bagian dari usus halus. Nah, jejunum ilium itu panjangnya 300 sampai 900 cm kurang lebih, tidak ada perbedaan yang jelas di antaranya. Ya, keduanya terletak di dalam rongga peritoneum kecuali sepanjang garis perlekatannya. Nah, ini bagian-bagian dari duodenum, di mana dia terletak di bagian dekat bagian mana saja. Ada di duodenum ada pankreas, kemudian ada vena cava inferior atau VCI, kemudian berdekatan dengan aorta. Oke, makanya ada sekiranya ada gangguan jantung ya,
itu bisa berimplikasi pada sistem pencernaan kita yang dirasakan oleh sistem pencernaan. Pun demikian pada REN, ada REN sinistra ginjal, ada masalah di ginjal bisa bermanifestasi klinis ya di sistem pencernaan kita ya. Oke, kemudian berikutnya kita bahas terkait dengan fungsi dari duodenum jejunum ileum yang bagian dari usus halus, di mana di situ bisa mengeluarkan cairan usus ya, kemudian menerima empedu dan getah pankreas. Nah, di tahap pencernaan makanan di dalam usus halus itu ya terdapat enzim-enzim pemecah asam amino, glukosa, maltosa, galaktosa, asam lemak, gliserol oleh bantuan garam empedu ya. Jadi banyak enzim-enzim yang digunakan untuk memecah asam amino sehingga makanan menjadi lebih mudah dicerna dan diserap usus halus ke dalam darah atau bahkan jaringan limfe. Oke. Pemecah asam amino seperti glukosa, maltosa, enzim-enzim pemecah asam amino ya, terus kemudian glukosa, maltosa, galaktosa. Nah, itu juga butuh enzim ya untuk memecah itu. Kemudian asam lemak diserol oleh bantuan dari garam empedu. Kemudian ada kegiatan absorpsi air, garam, dan vitamin. Kemudian gerakan usus halus itu segmental pendek ya, rush wave yang menggerakkan isi sepanjang usus lebih cepat. Usus halus itu pergerakannya segmental pendek ya, rush wave ya, yang menggerakkan isi sepanjang usus lebih cepat. Untuk dari berbagai banyak faktor ya. Oke, kemudian saring ukurannya itu lebih panjang pada orang gemuk ya, pada orang gemuk ukurannya lebih panjang atau kita sebut dengan endomorfik. Khusus endomorfik, orang kurus itu lebih cenderung eksomorfik, yang atletis itu mesomorfik. Hal ini bersifat bawaan sehingga seringkali orang gemuk susah untuk kurus ya. pH usus halus bersifat alkali. Penyerapan-penyerapan nutrisi berakhir di ilium sehingga di usus besar atau kolon tinggal air saja ya, elektrolit dan zat-zat untuk diserap oleh kolon ya. Ulkus duodenum bisa terjadi. Nah, adanya perlukaan pada duodenum atau biasa kita sebut ulkus duodenum bisa terjadi di mana makanan yang telah dicerna bersifat asam, utamanya di duodenum sebelah atas, muara dari getah pankreas dan empedu. Pada kasus malabsorpsi, usus halus itu mengalami kegagalan untuk menyerap makanan, vitamin, dan garam, sehingga hal ini menyebabkan penurunan berat badan. Ya, kemudian ya macam-macam akhirnya yang harusnya bisa diserap ya, makanan kalau kurang ya ada jadi defisiensi vitamin, garam, sehingga menyebabkan anemia. Berikutnya usus besar atau kolon ya. Kolon panjangnya kurang lebih 1,5 meter dengan diameter kurang lebih 5 sampai 6 cm. Di mana tugasnya menerima makanan yang sudah berbentuk kim atau kimus ya, kita sebut dengan kimus, yang ini makanan setengah padat atau cairan yang kenyal. Bayangkan kalau pernah konsumsi vegeta ya, diaduk makin kenyal, makin menjeli gitu ya. Ini hampir seperti itu untuk diabsorpsi lagi airnya, nutriennya, dan elektrolit. Jadi kegiatan penyerapan di sepanjang usus halus, usus besar, bahkan di kolon ya, sehingga yang keluar itu benar-benar zat sisa makanan ya. Nah, di usus besar terdapat kaikum. Nah, bagian-bagian dari usus besar ada kaikum, di mana ilium masuk melalui belahan kirinya pada lubang iliosekal atau celah oval yang dikontor sphincter otot. Sphincter otot ya. Jadi membukanya, menutupnya ya, menyempitnya, kontraksinya, relaksnya, kemudian mengarahkannya, pergerakannya, segmentalnya itu dikontrol ya.
Appendix membuka ke arah cecum di bawah lubang iliosekal. Cecum berlanjut ke atas menjadi kolon ascendens. Jadi kalau di gambar nanti akan terlihat jelas ya hubungan antara apa namanya cecum dengan kalau ke atas menunjuk ke kolon ascendens, kemudian ada cecum di bawah ada lubang iliosekal appendix. Appendix ini adalah tonjolan dengan lumen yang sempit dan banyak jaringan limfe di situ ya. Seringkali kalau terjadi peradangan itu apa menyebutnya dengan appendicitis ya. Berikutnya, nah ini dia. Nah ini gambaran tadi ya, di mana apa namanya kaikum itu berada ya. Ini ilium, terus kemudian makanan keluar ya diterima kaikum, kalau ke atas diarahkan ke kolon ascendens. Nah di situ ke bawah ada lubang ke bawah ada appendix. Nah ini gang buntu ya, makanya disebut aksus buntu ya. Di situ di situ terdapat banyak pincir limfe yang kalau meradang dia terjadi appendicitis ya. Ke ke saya ya. Nah, kemudian kaikum dan appendix lebih jelasnya bisa dilihat di situ ya. Jadi ilium ya, usus halus terus keluar ya. Ada kaikum diarahkan ke kolon ascendens ya. Oke, berikutnya produk dari defekasi adalah feses ya, di mana feses itu 75% air plus 25% materi padat. Di situ terdapat kandungan stercobilin sebagai zat pemberi warna coklat pada feses ya. Oke, sebagian diserap lagi dan dikeluarkan melalui ginjal memberi warna urin berupa urobilin ya. Jadi pemberi warna feses namanya stercobilin, pemberi warna pada urin itu adalah dari urobilin ya. Adanya bau pada feses menunjukkan adanya aktivitas mikroorganisme dan ataupun jenis makanan yang dikonsumsi saat itu ya. Nah, satu hal yang menjadi apa ya faktor penting yang harus kita pelajari di sini adalah refleks defekasinya itu sendiri. Refleks defekasi pada manusia itu ada dua jalan, secara intrinsik maupun ekstrinsik. Dapat dijelaskan secara intrinsik. Secara intrinsik itu maksudnya berawal dari distensi rektum ya, yang kemudian menyebabkan rangsangan pada flexus mesentericus dan terjadilah gerakan peristaltik. Jadi pengisian rektum ya sampai distended itu memicu rangsangan pada flexus mesentericus dan terjadilah gerakan peristaltik untuk mengeluarkan dari kolon itu ya. Setelah feses tiba di anus ya, secara sistematis sphincter internal relaksasi maka terjadilah defekasi. Jadi feses yang tiba di anus kemudian secara sistematis ada sphincter ya, ada sphincter yang mengatur untuk membuka sehingga dia berelaksasi dan terjadilah defekasi. Secara ekstrinsik ya, feses yang masuk ke rektum itu merangsang saraf rektum yang kemudian diteruskan ke spinal cord. Ya, jadi ada kinerja dari otot yang intrinsik dan ekstrinsik secara syarafnya itu sendiri. Ya, saraf rektum kemudian diteruskan ke spinal cord. Ya, jadi hati-hati pada pasien atau kejadian spinal cord, injury di spinal cord ya, bisa jadi mengganggu proses defekasi di jalur ekstrinsik ya, di spinal cord di tulang belakang ya. Misal apa saraf kejepit ya, yang bahasa awamnya saraf kejepit itu dan lain sebagainya. Dari spinal cord kemudian dikembalikan ke kolon descendens. Dari kolon descendens
colon descendens, sigmoid, dan rectum yang menyebabkan mulai intensif gerakan-gerakan peristaltik sehingga merelaksasi sphincter anus. Nah, di sini terus kemudian terjadilah defekasi. Nah, proses pengeluaran feses itu sendiri apa namanya dibantu juga oleh dorongan ya, dorongan dari kita dari individunya itu sendiri berupa kontraksi otot abdomen, tekanan diafragma, dan kontraksi otot elevator. Defekasi dipermudah oleh posisi dari individunya itu sendiri ya. Posisi terkuat mempermudah eh, pengeluaran feses adalah dengan memfleksikan otot femur dan atau posisi jongkok ya. Jadi bisa dibayangkan kalau punya pasien yang bed rest ya, terus kemudian jelas proses defekasinya sedikit banyak pasti terganggu, sehingga kita mengintervensi melalui modifikasi dari jenis makanan yang akan dimasukkan ya. Kemudian diperhatikan juga cairannya ya, agar feses nggak terlalu keras ketika keluar ya toh, karena 70% air, 20% bahan padatnya ya toh. Oke, kemudian apa lagi? Diperhatikan seratnya, jenisnya ya, jenis dari nutrisi yang akan dimasukkan. Nah, ini adalah fisiologis dari apa namanya proses defekasi itu sendiri, di mana makanan masuk menstimulasi refleks gastrokolika, kemudian mencapai lambung, menstimulasi peristaltik usus, kemudian berjalan peristaltiknya, membawa makanan hingga ke kolon, sisa makanan kemarin yang mencapai sekum bergerak. Dari situ, kemudian feses yang terdapat dalam kolon pelvis masuk ke dalam rektum, ya. Jadi adanya makanan baru yang masuk kemudian mendorong makanan kemarin sampai ke dalam rektum dengan peristaltik yang kuat di dalam kolon sehingga menstimulasi perasaan untuk BAB. Tekanan intraabdomen yang kuat, kontraksi diafragma dan otot abdomen yang kuat ini menyebabkan apa namanya proses defekasi bisa dipermudah gitu ya dengan intraabdomen ya. Nah, sphincter yang bekerja di dalam anus itu adalah sphincter ani. Ketika relaksasi, dia bisa mengeluarkan feses itu sendiri. Di saat yang sama, glotisnya menutup, ya. Glotisnya menutup, gitu. Oke. Nah, faktor-faktor pengaruh defekasi antara lain usia, ya. Kita pada faktor usia terkait dengan pertumbuhan perkembangan, gitu. Jenis makanan jelas dietnya, kemudian asupan cairannya, banyak tidaknya cairan yang masuk sehingga menyebabkan mempengaruhi pada konsistensi dari fesesnya itu sendiri. Oke, tonus ototnya bagaimana, ada atau tidak ya. Kemudian berkaitan dengan penyakit ya, bisa dikaitkan dengan penyakit, misal ada kerusakan sensorik ya. Kemudian secara psikologis ya, apakah kita dalam keadaan cemas ya, atau dalam keadaan tertekan sehingga mempengaruhi dari defekasi itu sendiri. Jangankan defekasi tapi enggak sampai defekasi misalnya, tapi pada peristaltik ya peningkatan misalnya kayak gitu. Kemudian berkaitan dengan pengobatan yang dikonsumsi, obat-obatan yang mempengaruhi dari ada proses dari defekasi itu sendiri. Kemudian gaya hidup terkait dengan aktivitas, duduk-duduk saja jelas beda dengan pola defekasinya pada manusia yang rutin olahraga atau bahkan atletis ya, atlet. Kemudian ada seperti yang saya sampaikan posisi saat defekasi, jongkok, duduk atau bahkan terlentang ya, datar itu jelas mempengaruhi. Kemudian adanya nyeri atau enggak yang dipersepsikan oleh individu. Kalau dalam proses defekasi terdapat nyeri, pasti ada hambatan-hambatan yang dirasakan ya.
sehingga proses defekasi terdapat gangguan. Terus kemudian aktivitas ya, aktivitas duduk-duduk jelas beda dengan aktivitas individu lain yang mungkin rutin berolahraga ya, gaya hidup termasuk mungkin apa namanya, pola konsumsi, dietnya ya, kopi, rokok dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan kehamilan, apalagi ya, semakin besar kehamilan perlu mendesak apa namanya, anus ya, sehingga mudah untuk merasa BAB karena ada penekanan ya dari kafum abdomen yang lain, oke, yakni dari janinnya itu sendiri. Kemudian terkait dengan pembedahan dengan anestesi, apalagi anestesi yang spinal anestesi ya, anestesi yang dilewatkan dari spinal ya, dari tulang belakang ya. Kemungkinan perawatannya pada pos anestesinya. Kenapa? Karena bisa jadi harus inline posisi tubuhnya setelah anestesi ini, spinal cord ini, spinal anestesi. Nah, itu kalau misalnya di tengah pasca anestesi itu uh, merasa defekasi, jelas itu nanti akan uh, hal-hal yang mempengaruhi misalnya posisi tubuh, juga faktor apalagi gravitasi itu juga mempengaruhi proses defekasinya ya, bisa sulit atau bahkan mungkin uh, sangat sulit ya. Kemudian terkait dengan pemeriksaan diagnostik ya, faktor pengaruh defekasi bisa jadi karena pemeriksaan diagnostik misalnya ada obat-obatan yang harus dikonsumsi sebagai zat kontras misalnya, sehingga eh, mempengaruhi pola defekasi. Tapi biasanya zat kontras ini bisa diminum terus setelah pemeriksaan langsung ya, diminum air putih yang banyak supaya bisa terekskresi ya, bisa segera terekskresi. Atau mungkin ada faktor pemeriksaan diagnostik yang mewajibkan untuk puasa dulu ya, sehingga mempengaruhi pola defekasi dari individu itu. Beberapa permasalahan yang disampaikan terkait dengan pengeluaran eliminasi defekasi ini ya, antara lain ada konstipasi. Konstipasi itu gangguan eliminasi karena feses keras ya yang melewati usus besar, impaksi fekal atau massa feses keras yang teraba di lipatan rektum akibat retensi akumulasi yang berkepanjangan. Biasanya pasien-pasien bed rest ya, nggak BAB 3-4 hari, bisa jadi ada retensi di situ ya. Bisa apa, dipalpasi ya dengan menggunakan tangan ya di daerah kolon ya. Di daerah kolon di situ mungkin bisa teraba feses yang keras ya. Diare jelas ini yang sering kalian dengar pasti ya, di mana prevalensinya bisa sering ya kalau pada apa namanya, pasien-pasien tertentu, individu tertentu yang mengalami gangguan di sistem eliminasi, di sistem pencernaan. Diare adalah eliminasi feses yang dalam bentuk cair ya, ditandai dengan frekuensi BAB yang sering juga. Di perjalanan timus menjadi cepat dan usus tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menyerap air. Kemudian ada inkontinensia usus, maksudnya perubahan kebiasaan defekasi, yaitu proses pengeluaran feses yang tidak disadari oleh karena kehilangan kemampuan atau kerusakan otot pada sphincter untuk mengontrol pengeluaran. Kemudian ada meteorismus atau kita sebut dengan kembung ya, yaitu penuh udara dalam lambung atau usus. Kemudian ada hemoroid di mana terjadi pelebaran vena ya, sampai menonjol yang dapat disebabkan karena konstipasi yang kuat ya, peregangan saat defekasi itu ya, dan lain-lain. Ini adalah bagaimana masalah keperawatan itu muncul ya, seperti misalnya inkontinensia, kemudian konstipasi. Nah, ini tindakan keperawatannya ada pemberian gliserin, kemudian pemberian pispot ketika kita membantu pasien BAB pada di tempat tidur,
atau kemudian ada hupna tinggi, hupna ya, ada hupna tinggi maupun rendah, kemudian ada evakuasi jari ya untuk infeksi fekal. Prosedur yang pertama terkait dengan pemberian speed glycerin ini pada tujuannya merangsang peristaltik sehingga pasien bisa BAB, persiapan tindakan operasi persalinan maupun persiapan pemeriksaan radiologi ya. Jelas. Kemudian adalah memberi rasa nyaman dari apa yang dikeluhkan terkait dengan proses pengeluaran di vokasi. Gliserin itu berupa cairan ya, minyak gliserin. Jadi bisa dimasukkan ke melalui anus ke dalam rektum dengan menggunakan spet gliserin. Ini di Kemudian dalam pelaksanaan harus diperhatikan kontraindikasi pemberian gliserin seperti misal pasien sakit jantung, perdarahan, kontraksi yang kuat, pembukaan lengkap ya. Karena ini dimasukkan melalui anus, maka dilihat juga apakah ada hambatan-hambatan di sepanjang anus itu, misalnya ada hemoroid atau tidak ya dan lain sebagainya, atau massa yang abnormal. Bila pada saat pemberian gliserin ada hambatan, jangan dipaksakan ya, terus laporkan. Dapat dilakukan pada pasien obstipasi sebelum partus skala 1 fase laten atau persiapan operasi. Prosedurnya nanti lebih ini bisa dilihat di link video yang saya sertakan nanti di awal hebat. Nah, ini penggunaan P-spot adalah pertolongan pada pasien BAK-BAP karena pasien masih harus berbaring di tempat terus tidur ya dan tidak dapat melakukan sendiri. Tujuannya membantu eliminasi, mengurangi pergerakan pasien, menolong pasien yang tidak boleh bergerak ke kamar mandi, bed rest total untuk pemesan atau untuk pemesan feses urin secara langsung atau pemeriksaan spesimen. Berikutnya ada hupna. Yang pertama ada hupna tinggi. Hupna tinggi itu cairan hangat ke dalam kolon ascendent dengan menggunakan kanula khusus ya. Tindakan ini dapat dilakukan pada pasien yang akan dilakukan tindakan pembedahan umum. Mengosongkan usus untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti misal BAB selama prosedur operasi dilakukan. Nah, ini nanti akan berbeda dengan hupna rendah. Perbedaannya ada di posisi pasien satu ya, posisi pasien. Kemudian pada volumenya air hangatnya dua. Kemudian pada ketinggian dari tabung airnya itu sendiri yang akan dimasukkan ya. Tiga ya. Oke. Sisi pasien, kemudian banyaknya volume, ketinggian dari tabungnya itu ya. Oke, berikutnya adalah di sini guna rendah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kebutuhan eliminasi dari ALFI ya. Menyambung kemudian di TM berikutnya adalah kebutuhan eliminasi urin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan pertanyaan bisa didiskusikan di dalam forum ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.